Tolong lepasin bom ini di leherku, Pak. Saya bukan perampok. Help me, please. Halo guys, perkenalkan nama gue Devita Anggreni. You can call me Devita. Malam ini gue mau ceritain tentang seseorang yang setiap harinya dia ini bekerja sebagai tukang nganter pizza. Tapi suatu hari, pas dia lagi nganterin orderan pizza ke suatu tempat, tiba-tiba dia ini dikalungin bom di lehernya. Terus, si pengantar pizza ini tuh dikasih instruksi untuk merampok bank hanya dalam waktu 15 menit, atau bom akan meledak. Ini yang terjadi oleh seorang pengantar pizza bernama Brian Wells, tanggal 28 Agustus 2003 di Erie, Pennsylvania. Kisah Brian ini berawal dari seorang perempuan dengan satu mantan tunangannya dan satu orang pengedar narkoba, dengan satu rencana perampokan bank dan pembunuhan demi warisan bapaknya, yang ujung-ujungnya menyeret seorang pengantar pizza. Jadi gini ceritanya. Oke, kita bakal mulai ceritanya dari awal. Dia bernama Brian Douglas Wells, lahir 15 November 1956 di Warren, Pennsylvania. Saat kejadian itu terjadi, waktu itu dia berumur 46 tahun. Dia ini orangnya cukup simpel. Waktu masih sekolah SMA, saat itu tuh dia masih berusia 16 tahun. Dan dia memilih untuk drop out sekolah karena dia ini tipe orang yang berpikir mending kerja aja, langsung dapat duit gitu daripada sekolah. Ya udah, akhirnya pada saat itu dia sudah bekerja sebagai montir. Tidak punya catatan kriminal, hidupnya tenang dan aman-aman aja. Dan dia tinggal bersama ibunya. Lalu setelah dewasa dan bergonta-ganti pekerjaan, barulah pada akhirnya dia bekerja sebagai pengantar pizza di Mamma Mia Pizzeria. Sudah 10 tahun lebih dia bekerja di sana. Nah, waktu itu 28 Agustus 2003, siang hari. Tiba-tiba ada telepon masuk ke pizzeria dengan orderan pemesanan 2 pizza kecil dengan saus sosis dan pepperoni. Alamat pengirimannya ke sebuah menara transmisi TV yang udah gak kepake di 8631 Peach Street di pinggiran kota Erie, lokasi di tengah-tengah hutan. Pada saat itu, Brian yang angkat teleponnya itu, Brian yang dapat orderan, dan sekitar jam 1.30 siang, Brian berangkat. Gua rasa waktu itu tuh dia nggak kepikiran apapun, mungkin cuma ngedumel aja sih, kayak dalam hati, karena alamatnya ini tuh kayak cukup aneh. Tapi berhubung pada saat itu ya emang banyak juga orang yang aneh, orderan juga tetaplah orderan, emang udah kerjaannya, jadi ya udah dia anterin aja pizza itu siang hari itu tanpa berpikir yang aneh-aneh. Yaudah akhirnya dia nganter, tapi waktu dia nyamperin ke alamat itu, dia bingung kan, loh kok ini nggak ada rumah. Dia tungguin terus kan, kok nggak ada orang yang muncul nih buat ngambil orderannya. Nah waktu itu tuh di sekitar dia cuman ada pohon-pohon, terus sepi banget. Lokasinya itu deket dengan menara transmisi TV. Jalanan itu tanah, areanya berhutan, pokoknya lokasinya ini sepi dan nggak terlihat dari jalan raya. Dan entah gimana ceritanya, nggak tahu kronologinya gimana, tiba-tiba Brian Wells keluar dari sana dengan kerah yang udah ada logam berat yang dikunci di lehernya. Jadi kayak dikalungin gitu. Sebuah bom buatan tangan yang dikonstruksi di dalam casing logam khusus dan dikunci di leher Brian dengan gembok. Terus nggak cuman itu, dia juga itu dikasih tongkat yang ternyata adalah senapan rakitan tersembunyi. Nah, ibaratnya nih ya, kalau bom itu untuk ngancem si Brian biar nggak berontak, sementara senapan itu buat apa? Senapan itu untuk ngancem langsung orang yang bakal ditodong sama Brian. Lah, apa nih ditodong apa nih maksudnya? Jadi gini guys, si Brian ini selain lehernya itu dikasih bom, jadi dia ini kan tadi gue bilang dia ini dikasih semacam senapan. Terus nggak cuma itu juga, dia ini juga dikasih notes yang isinya bahwa dia ini harus menyelesaikan misi dulu untuk membuka kunci bom di lehernya. Nah,
Langkah pertama yang harus dia lakukan adalah merampok PNC Bank di sekitar situ dan meminta uang sebesar 250.000 dolar hanya dalam waktu 15 menit. Dan yaitu, senapan itu diberikan ke Brian supaya kalau ada yang coba ngelawan Brian pas ngerampok, si Brian ini bisa langsung ngebela diri pakai senapan itu. Jadi kayak udah disiapin. Dan di kondisi kayak gitu tentu aja Brian ini mungkin panik, nggak percaya, alah ya elah, gue ini ngapain sih nih, ya Allah anjir. Tapi ya mau gimana, dia harus tetap jalan ke bank. Dan waktu itu tuh jam itu sudah menunjukkan pukul 2.28 siang, jadi jam 2:28 siang. Brian langsung masuk ke PNC Bank di Summit Town Center. Habis itu dia langsung nyodorin notes yang dia pegang itu ke tellernya. Nah, si teller ini kan langsung ngebaca ya, yang isinya itu bahwa dia minta uang 250.000 dolar dan ada bom nih di leher saya, waktu saya hanya 15 menit. Nah, di notes itu tuh tulisannya kayak gitu. Nah, di sini guys, katanya sih ya, di sini tuh sebenarnya ada beberapa versi yang bilang kalau dia itu sebenarnya panik waktu kejadian itu. Tapi ada yang bilang juga ya, pas dia masuk ke bank itu, terus abis dia nyodorin notes itu ke teller, si Brian ini katanya sih sempat duduk dulu nunggu, ya kayak orang yang biasa kalau antri di bank gitu loh. Bahkan katanya itu pas dia sambil duduk itu tuh dia sempetnya makan permen lollipop. Nah, harusnya kan kalau dia dalam kondisi terancam, ya mana sempet sih guys buat makan lollipop. Tapi katanya ada versi nih yang bilang tuh katanya gitu. Nah, karena dia pikir juga bom itu tuh nggak beneran hidup gitu. Nah, jadi nih gue juga bingung nih sebenarnya. Jadi dia tuh panik, apa memang sebenarnya itu sudah direncanakan? Yaudah pokoknya kita lanjut aja dulu ceritanya, nanti lo orang coba simpulin aja lah ya. Oke lanjut, waktu itu teller yang menerima pesan notes itu tuh nggak bisa buat buka brankas utama penyimpanan uang. Karena itu kan mendadak ya, terus uang segitu banyaknya mana bisa sih diambil secara buru-buru. Dan pasti juga demi keamanan bank juga lah ya. Ya kayak kasus perampokan begini, akhirnya pada saat itu tuh pihak bank cuma bisa ngasih sekitar 8.702 dolar. Jumlah segitu ya jelas jauh banget dari permintaan awal dia. Tapi ya udah karena waktu juga udah mendesak, tanpa pikir panjang, Brian ini terima aja uang segitu, terus dia langsung pergi keluar terus masuk ke mobilnya dan dia melanjutkan misi selanjutnya. Lalu setelah 15 menit kemudian, tiba-tiba polisi tuh menyetop mobilnya si Brian. Coba bayangin aja nih ya posisi Brian saat itu. Mungkin panik, entahlah udah dikejar waktu, pokoknya campur aduk. Akhirnya, karena dia di stop sama polisi ini, ya udah akhirnya Brian ini langsung keluar dari mobil. Dia langsung duduk di aspal, dikelilingin polisi bersenjata, masih dengan bom yang masih ngalung nih di lehernya. Dan kamera televisi udah mulai datang. Jadi kayak banyak wartawan gitu di depannya. Posisi kayak gitu tuh dia langsung ceritain aja semuanya ke polisi bahwa katanya ada beberapa orang berkulit hitam pak yang ngelakuin masang bom ini ke leher saya, tolong lepasin bom ini di leherku pak, saya bukan perampok, help me please. Pasti mungkin dia kayak gitu lah ya, kurang lebih pasti dia begitu. Pokoknya dia kayak orang yang bener-bener nggak ngerti kenapa dia bisa kayak gitu. Polisi yang ngedenger penjelasan si Brian ini, mereka nggak berani buat mendekat ke Brian. Sambil menunggu tim penjinak bom, waktu itu polisi sudah menelpon tim darurat 911 di jam 2:38 siang. Jadi 2:38 siang. Lalu setelah itu juga polisi sudah menelpon tim penjinak bom di jam 3:04 siang. Lalu tim penjinak bom datang di jam 3:21 siang dan kalian tahu bom meledak di jam 3:18 siang. 3 menit keterlambatan guys, dan Brian Wells tewas. Kalau katanya Letnan Tom, yaitu komandan si tim penjinak bom ini, dia bilang sebenarnya perangkat bomnya yang masang di lehernya Brian ini tuh cukup sederhana. Tapi cara dia dipasang ke seseorang itu yang unik. Mereka sendiri tuh belum pernah ngeliat bom yang kayak gitu. Karena rakitan bom itu tuh kayak seolah tuh custom dan ukurannya tuh kok bisa pas aja gitu untuk di lehernya si Brian. Oke lanjut, jadi sebenarnya siapa sih di balik kejadian ini semua? Nah, dalangnya itu di sini kebuka guys, dan asli ini tuh sebenarnya ceritanya agak ribet sih. Jadi gini, pokoknya kalian amatin ya. Jadi
ada seorang perempuan bernama Marjorie Dales Armstrong. Marjorie ini nih pengen banget cepet dapat warisan dari bapaknya. Nah, supaya dia bisa cepet nguasain warisan bapaknya ini, dia berencana buat ngebunuh bapaknya. Oke, lanjut. Abis itu, Marjorie ini datang ke tempat temennya. Nah, temennya ini nih di situ ada 2 orang. Dia bernama Bill Rothstein dan Kenneth Barnes. Terus dia ceritain tuh rencana dia itu ke temennya yang 2 orang ini. Nah, sekedar informasi, si Rothstein ini kebetulan adalah mantan tunangannya Marjorie gitu. Oke, lanjut. Jadi, abis itu dia ceritain nih rencana dia di situ kan. Dia minta ke temennya yang bernama Kenneth Barnes, yaitu seorang mantan teknisi TV dan pengedar narkoba, untuk ngebunuh bapaknya gitu. Jadi si Marjorie ini minta tolong sama Kenneth ini buat, lo bisa gak sih ngebunuh bapak gue pengen cepet dapat warisan gitu. Tapi Kenneth mau ngelakuin itu asal Marjorie ini bisa bayar dia sebesar $250.000. Nah, di sini nih Marjorie bingung kan, duit dari mana buat dapetin uang segitu. Akhirnya dia nanya nih ke Kenneth, siapa ya yang bisa buat bom? Terus Kenneth nyaranin, lah kenapa nggak ke mantan tunangan lo aja sih? Si Rothstein ini kan bisa buat bom begitu. Katanya gitu, kata si Kenneth. Jadi si Kenneth ini nyaranin, nih si Rothstein bisa nih bikin bom gitu kan. Ya pokoknya kurang lebih gitulah ya. Kalau ada yang nyelip bantu confirm di komentar ya. Yaudah, oke lanjut. Yaudah, akhirnya mereka bertiga ini berembuk lah. Nah, muncullah ide yang menggunakan Brian ini untuk melaksanakan misinya supaya dapat $250.000 dengan merampok bank gitu. Oke guys, di sini nih sebenarnya ada banyak versi. Ada yang bilang kalau Brian ini nih sebenarnya nggak kenal sama mereka-mereka ini, alias ya udah cuman pengantar pizza biasa aja yang akhirnya jadi korban. Tapi ada juga yang bilang kalau sebenarnya Brian ini nih sudah kenal sama mereka, terutama sama si Kenneth dan Rothstein gitu. Nyambung ya. Awalnya sih katanya Brian ini lebih kenal duluan sama si Kenneth karena katanya si Brian ini pelanggannya. Jadi gini, Kenneth ini kan punya rumah. Nah, rumahnya si Kenneth ini nih dipakai sebagai tempat prostitusi. Jadi mungkin yang dimaksud pelanggannya itu mungkin Brian ini langganan di rumahnya si Kenneth gitu. Nah, tapi ini juga nggak tahu kan, tadi itu ada 2 versi tadi, nggak tahu bener apa nggak. Pokoknya gitulah. Terus dari si Kenneth inilah nggak tahu gimana ceritanya Brian jadi kenal sama si Rothstein. Jadi yaitu versi yang kedua ini nih, ya si Brian ini nih sebenarnya udah kenal duluan sama si Kenneth dan Rothstein. Terus inget kan yang katanya tim penjinak bom itu bilang kalau alat bomnya itu sederhana, tapi cara pasang di badan orang itu yang unik. Karena ya ini tadi yang jadi perdebatan guys, ukuran bom itu tuh kok bisa pas di lehernya si Brian. Dan dari mana bisa ngepas kalau mereka sebelumnya itu nggak kenal. Gitu kan otomatis kan diukur dulu, nah gitu kecurigaannya. Nah, dari sini ada yang bilang bahwa si Brian ini sebenarnya juga ikut dalam perencanaan perampokan bank ini. Dan dia ini diiming-imingi akan diberi uang sebesar $5.000. Selain itu, si Brian ini juga dikasih tahu sama si mereka ini kalau bom yang bakal dipasang di lehernya itu tuh palsu. Jadi alias cuma buat nakut-nakutin teller bank aja. Jadi kemungkinan di sini si Brian ini nggak tahu kalau bisa jadi dia ini nggak tahu kalau dia ini emang sebenarnya udah dirancang mati. Gitu. Tapi ya gitu, soal si Brian ini pure korban atau dia ini sebenarnya ikut andil di dalamnya ya nggak bisa dipastikan. Karena belum sempat diinvestigasi, Brian kan sudah kena bom duluan, jadi nggak ada yang tahu persis. Oke lanjut, di sini masalahnya mulai terbuka satu demi satu. Jadi gini guys, 3 minggu setelah Brian meninggal, tepatnya bulan September 2003, inilah awal kenapa si para pelaku ini tuh bisa ketahuan sama polisi. Jadi gini, waktu itu Rothstein itu atau si pembuat bom ini nih menghubungi polisi. Dan dia bilang bahwa di freezernya ini ada mayat. Nah, mayat ini adalah jenazahnya si James Roden. Oke, siapa lagi si James Roden ini? James ini adalah mantan pacarnya Marjorie. Jadi yang kayak yang gue bilang tadi, ini ceritanya tuh agak ribet. Jadi ceritanya gini, sebenarnya rencana awal mereka itu James ini bakal jadi supirnya Brian saat Brian ini akan merampok ke bank.
Dengan rencana, ketika Brian ini sudah mendapatkan uang itu akan diambil oleh James, lalu dibawa kabur ke teman-temannya itu. Dan Brian dibiarkan mati terkena bom. Jadi rencana awalnya tuh kayak gitu. Tapi ternyata 2 minggu sebelum Brian beraksi merampok bank, si James ini nih mundur dari rencana itu. Entah apa yang ngebuat dia mundur, tapi yang jelas dia mundur dan mengancam mau melapor ke polisi. Nah, Marjorie yang ngedenger itu, dia panik dong. Dia nggak pakai pikir panjang dan dia langsung habisin aja si James ini dengan tembakan. Nah, katanya itu 2 kali si James ini ditembak sama si Marjorie. Dan James Roden ini akhirnya meninggal dunia. Dari situlah Marjorie ini minta tolong sama si Rothstein buat nyembunyiin mayatnya James. Nah, Rothstein yang awalnya setuju buat nyembunyiin mayat itu di freezernya. Tapi ternyata Marjorie ini minta lebih sama si Rothstein. Dia minta buat dipotong-potong aja mayatnya si James ini biar lebih ringkes, pikirnya gitu. Di sini Rothstein nggak berani buat ngelakuin itu. Dia nolak dan milih buat nelpon polisi. Di sini Rothstein tentu aja udah panik. Belum lagi tempat tinggal dia ini deket sama menara transmisi TV, tempat Brian nganter pizza. Kalau dia nelpon polisi, ini udah pasti dia bakal disangkut pautin sama kasus bom itu. Ya walaupun emang jelas emang udah ada sangkut pautnya kan. Yang emang pada saat itu juga kasusnya itu emang lagi hype-hypenya dan sedang dalam penyelidikan. Jadi ya udah nih, Rothstein akhirnya nelpon polisi duluan dan dia langsung konfirmasi bahwa mayat yang ada di freezernya ini gak ada hubungannya sama kasusnya Brian. Mungkin juga karena panik, tapi pernyataan Rothstein ini malah jadi bikin polisi curiga. Lah, ya gimana ya, namanya juga kejahatan, ya jelas panik. Ditambah polisi juga kan nggak bodoh. Ya udah, akhirnya polisi ini langsung datang ke rumahnya si Rothstein. Dan saat polisi mengunjungi mayat itu, dan rumahnya dia ini kan otomatis langsung digeledah sama polisi. Ya secara ada mayat kan, ya jelas digeledah. Dan gongnya, polisi menemukan notes yang ditulis dengan tulisan tangannya si Rothstein yang isinya adalah "This has nothing to do with Wells case." Artinya, ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan kasus Wells atau Brian Wells. Ya gimana? Ini jelas mencurigain polisi. Nah ya udah, tapi ini kan di situ polisi nggak bisa dong langsung nuduh, wah gila lo ya, lo ini ada hubungan nih lo sama si Brian nih, gitu kan? Nggak mungkin kan polisi langsung tiba-tiba nuduh kayak gitu. Oke, akhirnya ya udah nih, polisi masih idem aja nih, ngikut aja kan. Nah menurut polisi nih ya, tapi kan logikanya polisi jalan dong. Kalau emang mayat ini nggak ada hubungannya sama kasusnya si Brian Wells, terus ngapain pakai ada tulisan begitu? Nyantai aja kali. Tapi ini belum bisa jadi bukti kuat kan buat penyelidikan sampai akhirnya tahun 2025. Ini kok yang nggak tahu gimana ceritanya. Ipar laki-lakinya si Kenneth. Tadi kan, nah Kenneth ya. Nah, ipar laki-lakinya si Kenneth ini menelpon polisi dan melaporkan bahwa Kenneth Barnes ini terlibat dalam kasusnya bom Brian Wells. Ya udah, karena dilaporin, akhirnya Kenneth ditangkap dan disinilah dia langsung kooperatif dan kasih banyak informasi ke polisi soal peran Marjorie di kasus ini. Ya iyalah, mana mau dia kena sendirian kan? Oke, akhirnya Marjorie dan Kenneth didakwa pada tahun 2007 atas perampokan bank bersenjata dan konspirasi. Dan untuk Bill Rothstein alias si pembuat bom, dia belum sempat didakwa karena dia meninggal akibat kanker pada Oktober 2004. Sebelum sempat diadili. Di sini dia sempat minta maaf ke polisi dan ngaku terlibat, tapi hukum nggak sampai menjangkaunya. Lalu, untuk Kenneth Barnes pada tahun 2008, dia mengaku bersalah dan divonis 45 tahun penjara. Dia juga bilang pas di penjara, menurut dia bahwa nggak ada tempat yang lebih baik selain di sini, katanya. Karena gue bisa jadi diri sendiri di sini, pokoknya dia ngomong gitulah. Terus untuk Marjorie Dales Armstrong, setelah 1 dekade investigasi, sidang panjang, dan drama soal kondisi mental, akhirnya pada 2011 dia divonis seumur hidup ditambah 30 tahun penjara, tanpa kemungkinan bebas. Lalu dia meninggal di penjara pada 4 April 2017 karena kanker payudara di umur 68 tahun. Oke guys, jadi gitu cerita soal bom si pengantar pizza. Jadi, siapa sebenarnya Brian Wells? Dia ini terlibat apa enggak ya sebenarnya? Karena emang nggak ada yang tahu persis. Kalau menurut kalian gimana guys? Tapi yang gue heran ini soal Marjorie sih. Dia ini kan perempuan sendiri ya. Tapi kenapa dia ini perannya kayak lebih gila dari yang laki-laki?
kayak ya nggak takut gitu loh. Road stand aja kayak masih takut kan. Oke guys, gitu dulu cerita malam ini. Kalau kalian ada persepsi dan pendapat lain, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye!